Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimat Sa'diah dengan NPM 21020903 dan 10. Nah, halo, selamat malam semua. Pada video kali ini saya akan memberikan tips cara membuat, kemudian cara menggunakan media pembelajaran. Kebetulan sekali saya akan membuat media pembelajaran Korama. Apa sih Korama itu? Korama adalah kotak rantai makanan pada hewan. Nah, saya menggunakan pada ekosistem sawah. Bahan-bahannya adalah alat dan bahannya ada roll, kemudian lem, kemudian kertas plastik bening, kemudian kertas HVS, kemudian ada kardus, ada origami. Oke, dan kebetulan sekali sudah ada di samping saya ada binatang-binatang yang ada pada ekosistem sawah nih teman-temannya. Ada padi, kemudian ada ular, ada capung, ada elang, ada kodok, dan ada bakteri pengurai. Kita langsung ke proses pembuatannya. Kemudian teman-teman boleh memotong kardusnya itu dengan bentuk persegi 5, kemudian persegi 6 gitu ya, sesuai dengan ekosistem yang teman-teman pilih. Nah, karena saya pada ekosistem sawah, saya memilih saya memotong kardusnya itu dengan segi 6. Ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian usahakan sisi demi sisi ini sesuai gitu ya panjangnya. Saya menggunakan 14 cm. Nah, teman-teman boleh lebih sesuai dengan keinginan besar kotak koramanya ya. Yang tidak kalah pentingnya juga, teman-teman boleh siapkan ini ya, sisi untuk dinding kotaknya gitu ya. Saya menggunakan panjangnya itu ada di 21 cm. Dan kembali lagi teman-teman boleh buat sekreasi mungkin berapa panjangnya ya. Dan yang terakhir, jika bahannya untuk kartonnya sudah siap, nah jadi sediakan untuk bawah satu dan untuk penutup kotak tersebut itu juga satu. Nah, kemudian yang sisi ini, sisi kotaknya ini siapkan 6 kepingan kardus ya teman-teman. Fungsi dari HVS tadi adalah untuk menutupi sisi dari karton yang sudah kita potong. Nah, teman-teman boleh lihat contohnya ya. Ini langsung aku sulap. Nah, ini nih contohnya. Nah, jadi kertas HVS tadi untuk menutupi semua sisi-sisi yang ada pada karton yang sudah kita potong tadi. Nah, usahakan semua sisinya rapi ya teman-teman. Kemudian untuk bagian yang bagian persegi panjang ini, teman-teman boleh sisakan sedikit kertas untuk merekatkan pada sisi bawah persegi 6 ini inti. Nah, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Setelah sisinya semua sudah tertutup, kita akan membuat kotak gitu ya untuk menempatkan binatang-binatang yang sudah kita potong. Kebetulan saya sudah memotongnya teman-teman. Nah, potonglah sesuai dengan kotak ini ya. Nah, agar gambar yang akan kita masukkan ke setiap bingkainya itu muat. Nah, ini ada bahan dari origami. Teman-teman boleh pakai warna biru, boleh pakai warna pink sesuai selera teman-teman ya. Nah, ini ada kertas ada plastik bening. Jadi plastik beningnya harus bersih, harus supaya gambar yang tadi itu terlihat rapi, terlihat bersih ya teman-teman. Saya sudah siap 2 contoh yang sudah saya buat. Di sini ada untuk bagian dasarnya itu boleh teman-teman boleh menaruh keterangan, kemudian pernak-pernik, itu terserah dengan selera teman-teman ya. Nah, ini sudah siap. Ini saya sudah siap bagian produsen. Kemudian ini saya ada juga tulis rantai makanan pada hewan. Ini contohnya teman-teman. Nah, untuk part yang terakhir kita akan menggabungkan 2 sisi alasnya dan dinding korama tersebut ya. Dan ini saya sudah menaruhnya dengan lem. Nah, dan usahakan lemnya itu sedikit banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Jadi seperti yang sebelumnya saya katakan, fungsi untuk melebihkan kertas yang sisi dari dinding korama itu untuk merekatkan di bawah alasnya seperti ini teman-teman ya. Nanti dindingnya itu bisa berdiri dan tidak mudah copot ya teman-teman.
Nah, semua sisi sudah tertempel. Nah, ada 6 sisi. Nah, sekarang bagian cara menggunakannya. Bagaimana sih cara menggunakannya? Lihat video berikutnya ya. Pertama, kita membuka tutup koramanya, kotak rantai makanan pada hewan. Nah, setelah semua sisi jatuh, di depan kita sudah ada beberapa gambar. Nah, pada rantai makanan ini, pada ekosistem sawah. Nah, kita akan menaruh gambar pada kotak yang sudah tertulis nama sawah ya teman-teman. Nah, sawah. Kemudian kita melihat produsen pada ekosistem sawah. Ada padi, produsen, berarti di kotak padi, di kotak produsen. Nah, kemudian kemudian ada konsumen yang pertama, ada capung. Nah, kemudian konsumen yang kedua. Konsumen kedua itu apa sih teman-teman? Konsumen kedua itu adalah hewan yang akan memakan capung. Hewan yang akan memakan capung di sini ada katak. Nah, maaf. Nah, kemudian konsumen ketiga adalah hewan yang akan memakan katak. Nah, hewan itu adalah ular. Nah, kemudian konsumen keempat yang akan memakan ular. Hewan apakah tersebut? Nah, benar, elang. Dan yang terakhir, jika elang mati, maka elang akan diurai oleh bakteri. Nah, bakteri tersebut akan menjadi jamur atau unsur hara yang akan diresap oleh tumbuhan atau padi nantinya. Nah, cukup sekian video korama, cara pembuatan dan menggunakannya. Semoga ilmunya berkah ya teman-teman. Dadah! Saya juga membuat proses terjadinya rantai makanan pada hewan dengan menggunakan aplikasi Vipaclip. Selamat menyaksikan. Rantai makanan pada hewan. Hiduplah seekor kupu-kupu yang ingin menghisap sari pada sekuntum bunga. Tak berselang lama datanglah seekor kodok yang ingin menyantap sarapannya. Hap, kupu-kupu yang malang pun dimakan oleh kodok. Dan datanglah seekor ular. Hap, ular pun memakan kodok tersebut. Kemudian datanglah seekor elang yang mengepakkan sayapnya dengan gagah. Elang pun mengangkat ular ke udara dan menyantapnya. Pada akhirnya elang pun akan mati dan akan diurai oleh pengurai. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.